Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita semua telah bersepakat bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kita hidup di dunia tidak selamanya. Kita akan dikembalikan kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Allah telah mengutus kepada kita Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kejelekan, keburukan yang kalian lakukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskan keburukan tersebut. Dan pergaulilah manusia dan akhlak yang baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita kunci, di antara kunci kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan 3 perkara. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Di keseharian kita, saat kita di hadapan manusia, bahkan kita saat kita berada sendirian, hanya kita dengan Allah, hendaklah kita bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Talib bin Habib rahimahullah berkata tentang hadis ini. Beliau berkata, makna takwa yakni an ta'mala ta'atullah, an ta'mala ta'atullah ala nurin Allah tarju thawab Allah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tajtaniba ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Dan engkau menjauhi maksiat kepada Allah atas petunjuk dari Allah, karena takut akan siksaan Allah. Dari sini kita sudah memahami bahwa takwa adalah saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mengharap pahala, balasan hanya dari Allah, bukan dari selain Allah. Kemudian begitu pun sebaliknya, kita menjauhi maksiat hanya karena takut akan siksaannya, bukan takut dicemooh orang, bukan takut dijauhi teman-teman sepergaulan, tapi hanya karena takut akan siksaannya. Dan inilah adalah makna dari takwa. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki diri lagi. Apa yang dulunya kita melakukan sesuatu berharap
mengharapkan ridho manusia atau menjauhi sesuatu karena sama agar tidak dibenci manusia, maka hendaklah kita perbaiki lagi. Niatkanlah apa yang kita kerjakan hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, dan hendaklah kita menjauhi sesuatu itu karena memang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, bukan hanya karena dilarang oleh manusia. Kemudian hal yang kedua adalah terkait dengan diri kita pribadi. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha, dan ikutilah kejelekan-kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan. Yani saat kita melakukan maksiat, hendaklah kita ikuti dengan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, dan juga mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatil mafruḍah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun bainahuma. Salat 5 waktu dan Jum'ah dan sampai ke Jum'ah berikutnya, juga Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah sebagai penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai menjadi termasuk kifarat tersebut adalah apabila kita tidak melakukan dosa besar di dalamnya. Karena itu hendaklah saat kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu adalah dibenci oleh Allah, adalah menentang syariat, maka hendaklah kita kembali bertaubat kepada Allah dan memperbaikinya agar kita kembali lagi mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kita bersosial dengan manusia dengan akhlak terpuji, dengan akhlak para salafus saleh, dengan akhlak Rasulullah SAW yang telah beliau contohkan kepada para sahabat hingga sampai kepada kita ilmunya. Hendaklah kita menjalankan hubungan kita dengan sesama manusia didasari dengan ketakwaan kepada Allah, bukan hanya semata mengharapkan agar kita disenangi manusia, agar kita dipermudah urusan kita, agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan jangan sampai hubungan kita dengan manusia menjadikan hubungan kita dengan Allah menjadi hubungan yang dibenci. Sekali lagi, marilah kita perbaiki diri dari hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, telah sampai kepada kita satu hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saat beliau berboncengan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah,
Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummah in ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajari beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapan. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapan. Apabila engkau meminta, maka hanya memintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon perlindungan, maka hanya memohon perlindunganlah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, sesungguhnya manusia, jikalau mereka berkumpul agar mereka membawakan suatu manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa membawakan manfaat sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadamu. Dan jika mereka bersama-sama berkumpul membawakan sesuatu yang agar mereka membahayakan, membuat madarat kepadamu, niscaya sesuatu itu tidak akan membahayakanmu kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadamu. Pena-pena telah terangkat dan lembaran sudah mengering. Dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa saat kita menjaga hak-hak Allah, niscaya Allah akan memberikan hak kita. Saat kita menjaga hak-hak Allah, niscaya kita akan mendapati Allah menolong kita saat kita dalam kesulitan. Dan itu adalah iman, bukan suatu yang diragukan. Hendaklah kita menanamkan ini dalam jiwa kita, menanamkan ini dalam diri kita, bahwa ini adalah ucapan Rasul kita yang mulia. Ini adalah ucapan yang bukan atas dasar hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi atas dasar wahyu dari Allah. Jadi yakinkanlah diri kita bahwa Allah akan memberikan hak kita saat kita memberikan hak Allah. Dengan apa? Dengan meminta hanya kepadanya, dengan memohon perlindungan hanya kepadanya, dan jangan merasa takut kepada manusia, jangan mengharap kepada manusia, dan tidak merasa takut kepada manusia. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongan untuk senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam beribadah kepadanya. Dan semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang akan membatalkan amalan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060011270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.